Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1967 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Esra pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Demikian firman Tuhan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Serubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari." Tetapi Serubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Yehuda sedang dalam pembangunan bait suci. Saudara, perhatikan di sini. Di ayat 1, firman Tuhan ini berkata begini, ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang apa? Sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel. Saudara perhatikan, sepertinya lawan ini punya niat baik. Mereka ingin terlibat, mereka ingin membantu, mereka ingin menyumbang, baik itu tenaga, mungkin juga itu dana, baik itu juga bahan-bahan dan lain sebagainya. Saudara, sepertinya mereka ini mau terlibat untuk membangun bait suci. Tapi sudah perhatikan, mereka itu adalah lawan dari Yehuda dan Benyamin. Saudara perhatikan di ayat 5 di sana dikatakan apa? Bahkan selama zaman Kores Raja negeri Persia sampai zaman pemerintahan Darius Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan apa? Dan menggagalkan rancangan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, para lawan ini mau menyusup masuk ke dalam orang-orang Yehuda dan Benyamin yang sedang membangun bait suci. Tujuannya apa? Mereka mau merusak dari dalam. Sama seperti saudara lihat kalau kita punya bangunan lalu ada
kayu di sana rayap masuk dari dalam. Kelihatannya dari luar tidak terjadi apa-apa, tapi dari dalam dia membuat hancur, rusak bangunan itu dari dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan daripada musuh-musuh Yehuda itu seperti itu. Mereka mau menyusup masuk ke dalam di antara mereka orang-orang Yehuda, tujuannya untuk menggagalkan rencana yang dikerjakan oleh orang-orang Yehuda dan Benyamin, supaya pembangunan bait suci itu gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, sama seperti dengan orang-orang Yehuda ini. Saya mau bilang, walaupun kita sepertinya sudah berjalan sesuai dengan firman, tidak serta-merta yang kita lalui selalu berjalan lancar. Perhatikan orang-orang Yehuda. Mereka membangun bait suci ini perintah Tuhan. Tapi saudara lihat, tidak selamanya yang Tuhan perintahkan kepada kita itu jalannya rata atau lancar. Tidak, saudara. Selalu ada tantangan. Tantangan itulah yang menguji motivasi kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau tidak? Saudara, Yehuda melakukan itu semua karena firman Tuhan yang berkata kepada mereka. Saudara, setelah mereka berjalan mengikuti apa kata firman, tantangan datang. Tapi mereka tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami satu tantangan dalam kehidupan saudara, padahal saudara sudah mau hidup benar, sudah mau menjadi pelaku-pelaku firman, saudara jangan menyerah. Itulah tantangan untuk menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak, akan diuji di sana melalui tantangan. Amin. Perhatikan ketika Yehuda sedang membangun bait suci, yang datang kepada mereka para lawan Yehuda yang menyamar, yang mau menghancurkan, menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Di saat kita sudah berjalan benar sekalipun, tantangan itu pasti ada. Tujuan dari cobaan atau godaan itu untuk membuat saudara gagal memahami rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Itu tujuan dari si jahat, dari si iblis. Menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan ketika musuh-musuh datang hendak menghancurkan, menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Karena tujuan daripada lawan kita mematahkan semangat kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita lagi-lagi semangat melayani Tuhan, tiba-tiba iblis berbisik kepada kita. Ngapain kamu kerjakan ini dan itu? Kamu malah buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang uang untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Buat apa? Kamu malah akan rugi loh. Kamu akan bangkrut loh. Itu bisikan iblis. Untuk apa? Untuk kita mundur dari pelayanan, stop mengikut Tuhan. Karena iblis selalu memperlihatkan semua kehidupan realitas. Kamu masih susah, ngapain kamu memberi bantuan ke dalam pelayanan, ke gereja, kepada hamba Tuhan. Iblis selalu memperlihatkan semua yang real. Sehingga kita mulai bercabang hati. Kita sudah mulai memikirkan. Bukan lagi pikiran-pikiran yang ada di atas, tetapi sudah mulai memikirkan perkara-perkara dunia. Sehingga kita mulai berpikir
oh iya ya, ngapain saya pelayanan? Masih banyak orang yang harusnya pelayanan tapi mereka tidak mau, ngapain saya yang bersemangat melayani Tuhan. Saudara mulai saudara tawar hati. Akhirnya apa saudara? Saudara sudah mulai patah semangat melihat kenyataan hidup. Saudara mulai akhirnya mengambil keputusan untuk mundur dari pelayanan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Itu adalah pekerjaan iblis. Kalau saudara mulai mundur dalam pelayanan, saudara mulai patah semangat dalam melayani, saya mau bilang, itulah cara iblis untuk membuat saudara gagal memahami rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, firman Tuhan dalam Roma 12, ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Memang janji Tuhan itu terkadang saudara kita melalui proses yang begitu panjang. Tapi firman Tuhan ini katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Memang saudara, pekerjaan yang paling membosankan adalah pekerjaan menunggu. Menunggu janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan ini katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Mungkin dalam kehidupan realita kita, mungkin kehidupan kita begitu berat, begitu pahit, begitu keras, tapi tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Tetaplah bersukacita dalam kehidupan kita karena ada Yesus dalam diri kita yang memberikan kita janji-janji. Dan saya percaya saudara, janji Tuhan pasti digenapi. Makanya firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Tetap semangat. Amin. Jangan kendor saudara. Gas. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita belajar saudara. Tetaplah tekun. Tekun itu berarti konsisten. Lakukan terus, berdoa terus kepada Tuhan. Jangan bolong-bolong, jangan putus. Tetap tekun. Di saat saudara melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, tetap tekun. Karena saya belajar saudara, orang yang tekun itu pasti mereka berhasil. Pasti mereka sukses. Pasti mereka itu diberkati Tuhan. Makanya saudara harus tekun. Ya, jangan panas-panas apa? Tai ayam saudara, orang bilang. Jangan sekarang semangat, besok kendor saudara. Tidak semangat. Saudara harus tekun, harus konsisten. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, tetap setia. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan berubah setia. Ketika saudara mengalami satu tantangan, ya, jangan berubah setia. Sejak saya mengikut Tuhan kok justru banyak masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saudara belum mengikut Tuhan, iblis nggak perlu menggoda saudara. Iblis nggak perlu mencobai saudara. Karena saudara dengan iblis teman. Tapi di saat saudara mau berjalan di jalan Tuhan yang benar, iblis tidak mau kehilangan saudara. Makanya dia terus berusaha membuat saudara tawar hati. Supaya apa? Saudara berubah setia. Dia mulai berikan tawaran, ngapain kamu jadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan kan tidak digaji. Kamu keluar bensin, kamu tidak dapat upah dari gembala saudara, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan iblis itu membuat kita itu berubah setia. Makanya saudara tetaplah setia. Walaupun banyak tantangan mengikut Tuhan, itulah salib yang harus kita pikul. Dan Tuhan mencari orang-orang yang setia. Mereka yang berubah setia, mereka pengkhianat. Yang Tuhan cari, mereka orang-orang yang setia. Haleluya. Yang keempat, saudara, tetap fokus pada tujuan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, memang ketika Tuhan memberikan kita
satu tujuan, saudara, Tuhan tidak memberitahu kepada kita tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Sama seperti tujuan Tuhan. Tuhan nyatakan kepada Yusuf melalui mimpi. Saudara, semua itu kan hal-hal yang luar biasa. Janji Tuhan kepada Yusuf. Tapi Tuhan tidak kasih tahu bagaimana prosesnya kepada Yusuf. Bagaimana Yusuf harus dibuang ke dalam sumur, dijual, dan bekerja di Potifar, difitnah, dimasukin ke dalam penjara, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memberitahukan tentang proses yang harus dijalani Yusuf. Saya percaya, kalau Tuhan memberitahukan kepada Yusuf prosesnya, pasti Yusuf nggak mau, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf tetap fokus pada tujuan. Amin. Betul, ada banyak tantangan. Ada banyak proses yang harus dia jalani. Tapi Yusuf fokus pada tujuan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalani proses Tuhan. Itu bagian dari tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara tetap fokus pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, tetap percaya pada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Betul banyak tantangan persoalan. Tapi tetap percaya pada kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Allah yang setia, yang selalu mengawasi anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap percaya pada penyertaan Tuhan, tetap percaya pada pertolongan Tuhan, tetap percaya pada firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lawan-lawan kita membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Tapi firman Tuhan ini meneguhkan kita. Orang-orang Yehuda tetap percaya pada kuasa Tuhan. Amin. Saudara, kalau dalam menjalani kehidupan kita, memang seringkali terjadi kita anak-anak Tuhan mengalami pergumulan yang berat. Apa yang kita butuhkan sepertinya Tuhan tidak sediakan. Terlebih lagi dalam dunia pelayanan. Tapi kalau yang kita butuhkan hura-hura, pesta, pasti ada aja. Tapi ketika kita membutuhkan satu bentuk dalam support dalam pelayanan, tapi realitanya kita tidak mendapatkan, saudara, kita mulai meragukan Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Tetaplah percaya pada Tuhan. Saya banyak menyaksikan bagaimana Tuhan memang menyediakan segala sesuatu, baik itu dalam pelayanan, dalam segala kebutuhan kita. Kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Dia yang akan mengurus semua, menyediakan kehidupan saudara dan saya. Asal apa? Kita percaya saja. Kita percaya pada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita percaya pada firman Tuhan. Maka mujizat demi mujizat kita akan alami setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Asal percaya saja. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana orang-orang Yehuda dan Benyamin menanggapi serangan-serangan lawan mereka. Mereka tetap semangat dalam membangun bait suci. Mereka tetap tekun bekerja. Mereka tetap setia pada janji-janji Tuhan. Mereka tetap fokus pada tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Betul, banyak serangan. Serangan-serangan itu, cobaan-cobaan, godaan itu kan mau menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi mereka tetap fokus pada Tuhan. Bukan fokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan. Dan yang terakhir, mereka tetap percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati baik dalam usaha pekerjaan pelayanan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai hidup mereka hari ini sampai selamanya. Diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.